Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia begitu banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita, ibadah kita tanpa ada halangan. Inilah yang menjadikan kita yang seharusnya menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang orang yang memulai sunnah atau kebiasaan baik atau buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman." Dan orang-orang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Di surah Al-Anbiya disebutkan bahwa potongan ayatnya, "Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Imam Nawawi rahimahullah telah menyebutkan bab peringatan terhadap bid'ah. Beliau menjelaskan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil, jika dilakukan oleh seseorang dan dia adalah orang yang pertama melakukannya, maka dia seperti orang yang mencetuskannya dan ia akan memperoleh pahalanya dan pahala dari orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tidak memerlukan penyempurnaan, juga tidak perlu pada suatu yang baru. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan bahwa jika perkara tersebut sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, juga sudah ditetapkan oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang memulai kebaikan tersebut, ingat ya, garis bawahinya di sini adalah yang telah dipraktekkan, dicontohkan, ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang yang bid'ah tersebut. Nah, jadi sekarang barang siapa yang memulai kebiasaan tersebut, kebiasaan baik ataupun buruk, maka dia termasuk bagian orang yang mencetuskan hal tersebut. Kalau ada seseorang yang memulai kebiasaan baik, mengajak kepada orang melakukan kebaikan, mengajak kepada orang melakukan suatu ibadah yang dasarnya sudah jelas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sudah jelas dari Al-Qur'an, sudah jelas dari penjelasan-penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka hal tersebut atau orang yang melakukan yang pertama kali mengajak kebaikan ini, lalu kemudian yang diajaknya ternyata alhamdulillah melakukan kebaikan tersebut, maka orang yang pertama kali mengajaknya akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan ibadah tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang dia ajak untuk beribadah itu. Contohnya, kita mengajak kepada orang untuk sholat rawatib. Misalnya, jangan tinggalkan sholat rawatib. Kita jelaskan kepada orang, ini dia fadilah-fadilahnya. Kita ajak orang untuk sholat tahajud, ini dia fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Lalu kemudian alhamdulillah ketika kita menjelaskan kepada seseorang, lalu kemudian dia lakukan hal tersebut,
maka kita akan mendapatkan pahala dia juga tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Ini yang dimaksud dengan barang siapa yang memulai suatu kebiasaan baik. Catat baik-baik ya. Kata-kata baiknya di sini, kata Imam Nawawi, harus ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan sudah ditetapkan, sudah ada contoh, sudah ada perintah, sudah ada penetapan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan versi baiknya manusia. Ibadah, oke, dia katakan baik, akan tetapi kalau tidak ada dasaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dinamakan dengan bid'ah. Bid'ah yang sesat. Walaupun manusia itu sendiri mengatakan ibadah itu baik, tujuannya baik, akan tetapi tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan ditolak. Inilah ya. Makanya banyak di antara saudara-saudara kita yang mengatakan, yang hadisnya ya kalau kita bacakan, ini juga termasuk dalil mereka ya yang mengatakan barang siapa yang memulai sesuatu yang baik, baiknya di sini tidak digarisbawahi, tidak ditebalkan oleh mereka, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang salah memahami hadis ini. Saya bacakan langsung ya hadisnya. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu siang kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah sekelompok orang dengan pakaian setengah telanjang, pakaian using, ya, dengan mengenakan kain wol yang bergaris-garis, yang diberi lubang pada bagian kepalanya, dan pedang bergantungan pada tubuh mereka. Sebagian besar dari mereka bahwa semua berasal dari Bani Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keadaan mereka yang payah. Kemudian beliau masuk rumah dan keluar lagi. Lalu beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal pun mengumandangkan azan dan iqamat. Selanjutnya beliau melaksanakan sholat. Setelah itu beliau berkhutbah dan bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya yang saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan membaca ayat akhir dari surat Al-Hasyr. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok harinya. Akhirat ya maksudnya, Al-Hasyr 18. Ada seorang yang bersedekah sebagian dari dinarnya, sebagian dari dirhamnya, pakaiannya, dan sok gandum atau sok kurma. Sampai beliau bersabda, walaupun dengan seikat kurma. Setelah itu datanglah seorang laki-laki dari kalangan Ansor dengan membawa sekarung sedekah sampai pundaknya lemah memikulnya, bahkan sudah tidak mampu. Kemudian setelah itu banyaklah manusia mengikutinya, sampai aku melihat 2 karung besar yang terdiri dari makanan dan pakaian, sehingga aku melihat wajah Rasulullah SAW berseri seakan-akan wajah beliau bersinar. Kemudian beliau bersabda, ini ya yang intinya ya, barang siapa yang memberi contoh memulai, barang siapa yang memulai sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengikutinya setelah itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang memberi contoh perilaku yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dalil dari sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa barang siapa yang memberi contoh, barang siapa yang memulai sunnah yang baik. Nah, ini ya sebenarnya yang kita garis bawahi. Banyak di antara saudara-saudara kita yang melakukan suatu ibadah, mencontohkan kepada muslim yang lain,
Ternyata ibadah tersebut tidak ada dasarnya sama sekali. Apa kira-kira contohnya? Sholat. Sholat di malam nisfu Sa'ban. Ya, kita contohnya banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang melakukan demikian. Ada yang namanya sholat malam nisfu Sa'ban. Mereka hidupkan malam tersebut dengan sholat khusus. Sholat nisfu Sa'ban. Nah, sholat, alhamdulillah kalau kita tanyakan apakah sholat itu baik, pasti semua orang akan mengatakan jelas sholat itu adalah baik. Tetapi pertanyaannya adalah, pernahkah Rasulullah SAW memberikan perintah atau mencontohkan kepada para sahabat tentang sholat yang dikerjakan di malam nisfu Sa'ban tersebut? Maka tidak akan kita dapati dalam sebuah hadis ya yang mengatakan bahwa Rasulullah menghidupkan ya atau sholat khusus di malam nisfu Sa'ban tersebut. Nah, inilah ya perkara tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan sedekah sudah ada perintahnya dari Nabi, maka kita harus ketahui dulu ya asbabul wurudnya hadis ini. Itu tadi yang saya bacakan. Ternyata ada sahabat yang memulai bersedekah. Lalu kemudian ada yang bersedekah dengan 1 karung. Ada juga ternyata yang datang setelahnya itu 2 karung. Yang satu dengan dengan harta, lalu kemudian sedekah dengan pakaian. Lalu kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ada yang setengah karung, ada yang 1 sok, ada yang seikat kurma, dan yang lainnya. Nah, jadi orang yang mempraktikkan kebaikan yang pertama kali ini, lalu kemudian diikuti oleh saudara-saudara yang lain, para sahabat waktu itu yang lain, orang yang pertama ini dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti dia, mengikuti kebaikan tersebut. Dan sebaliknya, barang siapa yang memulai suatu keburukan, lalu kemudian diikuti ya oleh jamaahnya, diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya. Dosa orang yang melakukan keburukan tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang melakukan keburukan itu. Keburukan orang yang diajak tersebut. Orang yang mengajak tetap dapat dosa. Apa kira-kira contohnya di kehidupan kita sehari-hari? Ketika ada dangdutan, ada acara, ada dangdutannya, maka banyak kita lihat saudara-saudara kita mereka saling ngajak. Oh, di situ kayak dangdutan, ada dangdutan. Akhirnya rame-rame datang ke dangdutan tersebut, naik ke panggung, joget bareng, sawer-saweran. Nah, itulah ya yang pertama kali mengajak ini dia mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa yang ikut joget-joget tersebut. Nah, jadi double dia mah dapat dosanya. Oleh karenanya, kalau kita garis bawahi memulai sunnah di sini kan sudah jelas apa yang diperintahkan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, apa yang ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, walaupun tujuannya baik, tidak ada contoh dari Nabi, maka semuanya adalah termasuk perkara bid'ah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Saudaraku yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya pembahasan kita pada kesempatan ini yang hadis ya tentang barang siapa yang memberi contoh yang baik. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan dan seterusnya ya. Ini sering sekali kita dengar dari saudara-saudara kita. Ya, yang pada intinya adalah walaupun perkara itu baik menurut manusia, belum tentu hal itu baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi cukup kita ikuti Allah, kita ikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan aman. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.